Di suatu sudut tata surya yang sangat jauh, jauh melampaui Pluto, jauh melampaui Neptunus, jauh dari cahaya matahari yang hampir tidak berasa, ada sebuah benda langit yang mengambang dalam kegelapan dan kedinginan yang hampir tidak bisa dibayangkan. Benda itu tidak besar, tidak mencolok, tidak memancarkan cahaya sendiri. Ia hanya mengambang diam, diselimuti es metana putih yang memantulkan sedikit cahaya matahari yang masih bisa mencapainya setelah perjalanan lebih dari 9 jam. Selama miliaran tahun, benda itu tidak diketahui siapapun. Tidak ada yang mencarinya, tidak ada yang tahu ia ada. Sampai suatu malam pada tahun 2003, sebuah teleskop di Palomar Observatory, California, mengarahkan lensanya ke wilayah langit yang gelap di tepi tata surya kita, dan tanpa disengaja, mengabadikan sebuah titik cahaya yang akan mengubah sejarah astronomi modern selamanya. Bukan karena benda itu luar biasa besar, bukan karena ia menyimpan kehidupan, tapi karena keberadaannya memaksa manusia untuk bertanya ulang tentang sesuatu yang selama ini kita anggap sudah selesai. Apa itu planet? Ini adalah kisah Eris, benda yang tidak berniat menjadi biang kerok, tapi justru menjadi pemicu perdebatan terbesar dalam sejarah astronomi modern, dan secara tidak langsung mengakhiri era Pluto sebagai planet. Mike Brown, seorang profesor astronomi planet di California Institute of Technology, sedang menjalankan sebuah survei sistematis terhadap wilayah terluar tata surya kita. Bukan karena menemukan planet baru, melainkan untuk memahami populasi objek-objek kecil yang mengorbit jauh di luar Neptunus. Bersama dua rekannya, Chad Trujillo dari Gemini Observatory dan David Rabinowitz dari Yale University, Brown menggunakan teleskop Samuel Austin di Palomar untuk memotret bidang langit secara sistematis. Malam demi malam, data dikumpulkan, gambar dianalisis, objek demi objek diidentifikasi dan dikatalogkan. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2003, kamera teleskop merekam sebuah gambar yang pada saat itu tidak ada yang menyadari betapa pentingnya. Sebuah titik cahaya kecil, hampir tidak berbeda dari ribuan titik cahaya lain di sekitarnya. Datanya tersimpan, menunggu untuk dianalisis. Baru pada tanggal 5 Januari tahun 2005, lebih dari 1 tahun kemudian, Brown dan timnya menganalisis data tersebut dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Titik cahaya itu bergerak, dan bukan sekedar bergerak. Ia bergerak dengan cara yang menunjukkan bahwa ia adalah sebuah objek yang besar, yang mengorbit matahari, jauh lebih besar yang pernah ditemukan sebelumnya di wilayah itu. Pada tanggal 8 Januari tahun 2005, tim mengumumkan penemuannya ke publik. Mereka telah menemukan sebuah objek seukuran Pluto. Bahkan ada pengukuran awal yang tampak sedikit lebih besar dari Pluto, yang mengorbit matahari miliaran kilometer lebih jauh dari planet manapun yang dikenal. Dunia astronomi langsung berguncang. Sambil menunggu nama resmi dari IAU, Brown dan timnya memberikan julukan yang tidak resmi untuk objek baru ini. Mereka menyebutnya Xena, terinspirasi dari serial televisi tentang seorang warrior princess yang populer pada era itu. Dan bulannya yang baru ditemukan beberapa bulan kemudian dijuluki dengan nama Gabriel, nama sidekick Xena dalam serial tersebut. Nama yang playful, tapi situasi yang sebenarnya jauh lebih dari playful. Karena keberadaan Xena, objek yang berukuran hampir sama dengan Pluto, bahkan lebih besar, memunculkan satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari lagi oleh dunia astronomi. Jika Pluto adalah planet, apakah Xena juga planet? Dan jika Xena adalah planet, maka berapa banyak lagi benda yang serupa yang mungkin berada di luar sana, yang belum ditemukan, dan yang harus juga disebut dengan planet? Sekitar 10, 20, atau bahkan 100. Tata surya kita akan berubah dari 8 atau 9 planet menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan tidak praktis untuk diajarkan. IAU tidak punya pilihan. Mereka harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu yang jatuh pada Agustus tahun 2006 mengubah tata surya kita selamanya. Bukan karena menambah planet baru, tetapi dengan mencabut status planet dari Pluto. Dan Xena yang akhirnya mendapat nama resmi Eris pada September tahun 2006 ikut diklasifikasikan sebagai planet kerdil bersama Pluto. Eris diambil dari nama Dewi Perselisihan dan Pertikaian dalam mitologi Yunani kuno. Nama yang dipilih sangat tepat, karena itulah persis yang dibawa oleh objek ini ke dunia astronomi. Perselisihan, pertikaian, dan perdebatan yang belum selesai sampai hari ini. Bulannya dinamai Dysnomia.
putri Eris dalam mitologi, dewi ketidaktertiban dan ketidakhukuman. Sekarang mari kita kenali Eris lebih dekat. Siapa sebenarnya benda ini? Seberapa besar dan seberapa jauh? Apa yang membuatnya begitu istimewa hingga mampu mengguncang tatanan tata surya yang sudah bertahan selama puluhan tahun? Dari segi ukuran, Eris memiliki diameter sekitar 2326 km dibandingkan dengan Pluto yang berdiameter 2377 km. Eris sedikit lebih kecil dari Pluto, tapi ukuran bukan satu-satunya ukuran. Dari segi massa, Eris jauh lebih berat. Massanya 1,27 kali massa Pluto. Artinya, Eris lebih padat, lebih berat, meskipun itu sedikit lebih kecil. Densitasnya sekitar 2,3 gram per cm kubik, hampir identik dengan Pluto. Ini memberitahu kita sesuatu yang penting tentang komposisi Eris. Ia bukan sekadar benda es. Di dalamnya, terdapat komponen batuan yang signifikan, sebuah dunia berbatu yang diselimuti lapisan es tebal di permukaannya. Tapi yang benar-benar membedakan Eris dari Pluto bukan ukurannya, bukan massanya, bukan juga komposisinya, melainkan jaraknya. Eris mengorbit matahari pada jarak rata-rata sekitar 10 miliar kilometer, 3 kali lebih jauh dari Pluto, dan sekitar 68 kali jarak bumi ke matahari. Untuk membayangkan betapa jauhnya itu, cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Cahaya dari matahari membutuhkan 8 menit untuk mencapai bumi. Untuk mencapai Pluto, ia membutuhkan lebih dari 5 jam. Untuk mencapai Eris, lebih dari 9 jam. Di permukaan Eris, matahari tampak tidak lebih dari sebuah bintang yang sedikit lebih terang dari bintang-bintang lainnya. Orbit Eris juga luar biasa eksentrik, sangat lonjong dan sangat miring, jauh keluar dari bidang yang sama dengan planet-planet lainnya. Satu kali orbit Eris mengelilingi matahari membutuhkan waktu sekitar 557 tahun di bumi. Ini berarti sejak Eris ditemukan pada tahun 2003, ia belum bergerak sama sekali secara berarti dalam orbitnya. Permukaannya dilapisi es metana, putih, dingin, dan sangat reflektif. Eris memantulkan hampir seluruh cahaya matahari yang menyentuhnya, seperti hamparan salju segar yang tidak pernah mencair. Suhunya berkisar antara minus 217 hingga minus 243 derajat Celcius, salah satu tempat terdingin yang kita ketahui di tata surya. Eris memiliki atmosfer yang sangat tipis, tapi saat ia berada di titik terdekatnya dengan matahari dalam orbit yang panjang itu, saat mendekati matahari, es metana di permukaannya menyublim menjadi gas, membentuk atmosfer tipis yang menyelimuti planet kerdil ini. Sangat jauh, atmosfer itu membeku kembali, jatuh sebagai salju ke permukaan, siklus yang berlangsung dalam rentang ratusan tahun. Dan seperti Pluto yang memiliki Charon, Eris juga memiliki bulan, namanya Dysnomia. Dari mitologi Yunani, putri dari Eris sendiri, yaitu Dewi Ketidaktertiban. Dysnomia berukuran sekitar 1/8 dari ukuran Eris, mengorbit dalam jalur yang hampir melingkar sempurna dengan periode sekitar 16 hari. Keberadaan Dysnomia bukan sekedar fakta menarik. Ia adalah kunci ilmiah yang sangat berharga. Dengan mengamati pergerakan Dysnomia yang mengelilingi Eris menggunakan teleskop Hubble dan observatorium Keck, para astronom berhasil menghitung massa Eris secara presisi. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan tanpa adanya bulan. Dan dari perhitungan itu, kita tahu bahwa Eris lebih masif dari Pluto, meskipun lebih kecil secara fisik. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan ketika membahas kisah Eris dan Pluto. Sesuatu yang banyak orang tidak tahu, bahwa sebelum IAU menjatuhkan keputusannya pada Agustus 2006, NASA sendiri sempat mengklasifikasikan Eris sebagai planet ke-9 di tata surya kita. Bukan planet kerdil, bukan objek sabuk Kuiper, tetapi planet ke-9. Ini bukan kekeliruan kecil. Ini adalah dua otoritas terbesar dalam dunia sains antariksa, NASA dan IAU, yang sempat tidak satu suara tentang apa yang harus disebut planet. NASA melihat Eris dan berkata, ini planet. IAU melihat Eris dan berkata, ini masalah yang harus kita selesaikan dengan membuat definisi baru. IAU akhirnya menang dalam perebutan definisi itu. Mereka menetapkan 3 syarat planet, yaitu mengorbit matahari, cukup besar untuk menjadi bulat, dan membersihkan orbitnya. Eris memenuhi 2 syarat pertama, tapi orbitnya yang membentang jauh ke wilayah sabuk Kuiper yang dipenuhi oleh objek-objek kecil, jelas tidak memenuhi syarat ketiga. Eris tidak membersihkan orbitnya, sama seperti Pluto. Maka pada tanggal 24 Agustus tahun 2006,
Dengan 242 suara mendukung, IAU memutuskan Eris bukan planet. Pluto juga bukan planet. Keduanya adalah planet kerdil. Tata surya kita resmi memiliki 8 planet. Sebuah keputusan yang mengakhiri perdebatan secara formal, tapi justru memulai perdebatan baru yang jauh lebih dalam dan jauh lebih panjang. Pada tahun 2019, 13 tahun setelah keputusan IAU, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Jim Bridenstine, administrator NASA saat itu, pemimpin tertinggi lembaga antariksa paling bergengsi di dunia, berdiri di hadapan mahasiswa University of Colorado dan secara terbuka menyatakan pendapatnya. Ia percaya Pluto adalah planet dan ia pun tidak malu mengatakannya. Bayangkan ini sejenak, lembaga yang mengirimkan New Horizons untuk mengunjungi Pluto, lembaga yang mendanai sebagian besar penelitian tata surya di dunia, secara pribadi tidak setuju dengan definisi yang telah menjadi standar resmi internasional selama lebih dari 1 dekade. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa. Ini adalah celah nyata di jantung komunitas ilmiah dunia. Dan Bridenstine bukan satu-satunya. Sekelompok ilmuwan planet menerbitkan sebuah makalah dalam jurnal ilmiah bergengsi bernama Icarus dengan judul yang provokatif. Jika bulan adalah planet, kegunaan ilmiah versus budaya teknologi dalam taksonomi ilmu planet. Argumen mereka sederhana, namun mengguncang. Definisi IAU tidak ilmiah. Ia lebih mencerminkan budaya dan tradisi daripada ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Para ilmuwan ini mengusulkan apa yang disebut definisi geofisika, sebuah pendekatan yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih konsisten secara ilmiah. Menurut mereka, sebuah objek disebut planet jika gravitasinya cukup kuat untuk membentuk dirinya menjadi bentuk yang hampir bulat. Titik. Tidak ada syarat tentang orbit, tidak ada syarat tentang membersihkan jalur, hanya tentang bentuk dan gravitasi. Berdasarkan definisi geofisika ini, Pluto jelas planet, Eris jelas planet, Ceres juga jelas planet. Bahkan Titan, bulan Saturnus yang lebih besar dari planet Merkurius, dan Europa, dan bulan Jupiter yang mungkin menyimpan lautan cair di bawah permukaannya, semuanya akan disebut planet. Tata surya kita tidak akan memiliki 8 planet lagi, tapi mungkin lebih dari 100. Dan disinilah letak dilema yang sesungguhnya. Di satu sisi, definisi IAU terasa sewenang-wenang. Mengapa orbit menjadi penentu apakah sebuah benda disebut planet atau bukan? Di sisi lain, jika kita menggunakan definisi geofisika, tata surya kita akan memiliki ratusan planet. Sungguh sebuah situasi yang membuat pelajaran astronomi di sekolah menjadi jauh lebih rumit dari yang diperlukan. Dan Mike Brown, si penemu Eris, dengan kata lain si pembunuh Pluto yang tidak disengaja, apa pendapatnya? Brown sendiri mendukung keputusan IAU. Baginya, klasifikasi bukan tentang perasaan atau nostalgia. Klasifikasi adalah alat ilmiah yang harus mencerminkan pemahaman kita tentang struktur tata surya secara keseluruhan. Pluto dan Eris adalah bagian dari populasi objek sabuk Kuiper yang besar, bukan planet yang berdiri sendiri seperti Jupiter dan Bumi. Tapi Brown juga mengakui sesuatu yang penting. Tanpa Eris, perdebatan ini mungkin tidak pernah terjadi. Tanpa Eris, Pluto mungkin masih disebut planet sampai hari ini. Bukan karena ia memenuhi kriteria yang ketat, tapi karena tidak ada yang cukup mengganggu untuk memaksa dunia astronomi menghadapi pertanyaan yang selama ini dihindari. Dalam arti tertentu, Eris bukan penjahat dalam cerita ini. Ia adalah katalis, pemicu yang tidak bisa dihindari. IAU sendiri ketika ditanya oleh media tentang kemungkinan membuka kembali pemungutan suara tentang definisi planet, memberikan jawaban yang diplomatis tapi jelas. Mereka menghormati semua sudut pandang ilmiah dan mendukung perdebatan bebas. Tapi otoritas pengambilan keputusan ilmiah IAU ada di majelis umum yang hanya bertemu setiap 3 tahun sekali, sampai ada konsensus baru yang cukup kuat. Definisi 2006 tetap berlaku. Dan sampai hari ini, hampir 2 dekade setelah keputusan Praha, perdebatan itu belum selesai. Para ilmuwan masih menulis makalah, konferensi astronomi masih membahasnya. Siswa sekolah masih bertanya kenapa Pluto bukan planet lagi. Dan Eris, benda yang memicu semua ini, masih mengambang tenang di ujung tata surya, melintas dalam orbitnya yang panjang dan sunyi, sepenuhnya tidak peduli dengan kehebohan yang ditimbulkannya oleh bumi. Tapi, di balik semua kontroversi dan perdebatan itu, ada sesuatu yang lebih dalam dan jauh lebih penting tentang Eris. Sesuatu yang membuat para ilmuwan terus tertarik untuk mempelajarinya, terlepas dari apapun label yang diberikan kepadanya. Eris adalah anggota dari sebuah populasi objek yang disebut Trans-Neptunus, benda-benda yang mengorbit jauh di luar Neptunus di wilayah yang kita sebut sabuk Kuiper.
Dan wilayah itu dingin, jauh, terisolasi dari panas dan aktivitas bagian dalam tata surya adalah museum kosmik. Benda-benda di sana sebagian besar tidak berubah sejak tata surya kita terbentuk 4,5 miliar yang lalu. Mereka adalah sisa-sisa materi purba yang tidak pernah bergabung menjadi planet besar, tersimpan dalam kondisi hampir beku, menunggu untuk dibaca seperti halaman-halaman dari tata surya yang paling awal. Mempelajari Eris berarti mempelajari kondisi tata surya kita miliaran tahun yang lalu. Komposisi permukaannya, densitasnya, orbit bulannya Dysnomia, semuanya menyimpan informasi tentang proses-proses yang terjadi di masa paling awal pembentukan tata surya. Dalam arti itu, Eris bukan hanya planet kerdil, ia adalah kapsul waktu yang mengambang di ujung dunia yang kita kenal. Jadi itulah Eris, sebuah dunia kecil yang dingin dan jauh, yang tidak pernah meminta untuk terkenal, tidak pernah meminta untuk memicu perdebatan, dan tidak pernah meminta untuk dijuluki biang kerok yang membunuh Pluto. Ia hanya ada, seperti yang selalu ia ada, mengambang dalam kesunyian tata surya di bagian luar terjauh sebelum manusia ada untuk menemukannya. Tapi keberadaannya memaksa kita untuk menghadapi sebuah kebenaran yang tidak nyaman, bahwa kategori dan label yang kita gunakan untuk memahami alam semesta adalah buatan manusia. Mereka bisa berubah, mereka harus berubah ketika pemahaman kita berkembang dan penemuan baru tentang asumsi lama. Alam semesta tidak peduli dengan definisi kita. Ia hanya terus ada, jauh lebih kaya dan lebih kompleks dari apapun yang kita masukkan ke dalam sebuah kata. Di episode berikutnya, kita akan berkenalan dengan anggota keluarga planet kerdil yang paling aneh bentuknya, Haumea. Planet kerdil yang berputar begitu cepat hingga tubuhnya tertarik memanjang menjadi bentuk yang tidak seperti benda langit manapun yang pernah kita lihat. Sebuah dunia berbentuk telur raksasa yang berputar dalam kegelapan sabuk Kuiper, dengan 2 bulan dan sebuah cincin yang baru ditemukan. Jika kamu ingin terus mengikuti perjalanan Arch Dwarf Planet ini, subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi. Setiap episode akan membawa kita lebih jauh ke sudut-sudut tata surya yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.